Apa sih mediocre? Mediocre itu mentalitas yang ya udahlah, gini aja udah cukup. Gak usah lebih banyak, tinggi lagi lah, gak usah ngejar atau gak usah lakukan effort lagi lah. Yang penting gue bisa hidup, yang penting hidup bisa jalan, yang penting life go on. Udah gitu aja. Itu mediocre kira-kira. Ini loh sifat dasar manusia yang merasa bahwa God is not enough. To believe in God, to trust in God, and to live my life for God, it's not enough. Therefore, I have to prove myself. I have to prove, and I want to believe in, percaya kepada apa yang dunia atau teman-teman atau orang, whatever, yang bilang. Dan God itu nggak enough. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Nah, aku juga pernah baca nih kok ya, salah satu artikel itu di internet lah ya, Geeks Under Grace gitu. Itu bagus banget kalau teman-teman mau lihat gitu ya. Dia bilang gini kok, God is not glorified by mediocrity. Mungkin tadi kita udah bahas ya, karena memang fokusnya adalah harusnya ke Tuhan ya. Jadi Tuhan tidak dimuliakan oleh mediokritas kita. Nah, mau lebih elaborate nggak kok untuk bagian itu? Gue setuju ketika dikatakan Tuhan itu tidak dimuliakan di dalam mediokritasnya kita. Karena orang yang mediocre itu adalah orang yang nggak ngerti dia itu ada buat apa. Orang yang nggak paham dia itu ada untuk apa di dunia. Dan firman Tuhan kan mengatakan bahwa kita tuh diciptakan Tuhan. Bahkan Daud mengatakan, aku ditenun. Buah pinggangku itu engkau menenun aku dari sejak kandungan ibuku dan sebagainya. Jadi kalau Tuhan yang bikin kita, maka Tuhan itu yang punya purpose atau Tuhan yang punya tujuan. Dan orang yang hidup hanya untuk rebahan, orang yang hidup hanya untuk yang penting saya ya udah gini aja gitu, adalah orang yang tidak menggumulkan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Sorry to say gitu ya, mungkin ada teman-teman yang juga adalah orang Kristen yang baik, orang Kristen yang hidupnya baik, ke gereja juga dan sebagainya, tapi mungkin patut disayangkan karena mungkin kita kurang bertanya tentang Tuhan menciptakan saya untuk apa. Gue percaya bahwa semua orang itu diciptakan dengan tujuan yang harus kita gumulkan. Mungkin hari ini teman-teman kalau ngomong tentang tujuan, gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu tujuan gue apa nih gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Tapi jangan berhenti untuk menggumulkan. Jangan berhenti untuk bertanya, Tuhan saya ini seharusnya Tuhan bisa pakai untuk apa? Jangan berhenti untuk itu. Nah kesalahan kita adalah karena kita berhenti dan kita berpikir, yang penting saya ngambil enaknya aja. Saya bertemu dengan banyak teman-teman yang dalam kerjaan tuh cuman, yang penting datang, duduk, ngantor, pulang. Sedih banget sih. Di saat di dalam satu kantor itu katakanlah ada orang-orang yang growing terus, belajar sesuatu yang baru, nambah koneksi, networking, nambah wawasan, nambah skill. Tapi ada orang yang cuman kerja hanya untuk dapat gaji dan pulang. Sayang banget gitu. You know, what's benefit yang kamu dapat selain hanya gaji dan bisa nikmatin hidup kayak dengan pembelaan di balik mental health. Gue mau work-life balance gitu. Gue khawatir itu cuma kalimat pembelaan. Gitu aja sih. Ini agak-agak ini ya, spicy ya teman-teman ya. Dengan kalimat tadi ya, ini cukup bahaya. Iya, gue khawatir itu hanya pembelaan. Karena gue percaya bahwa kita diciptakan untuk bekerja. Kita diciptakan memang untuk effort. Karena I think kalau orang hanya bekerja tanpa effort, orang itu kehilangan arti dari kenapa dia harus diciptakan dengan tenaga, dengan tubuh, dengan tangan untuk bekerja. Tiba-tiba jadi ingat lagu sekolah minggu tuh, apa? Tanganku kerja buat Tuhan. Apa sih? Gimana sih? Ya itulah. Iya itulah. Sobat muda pasti tahu ya. Ya gitu lah kira-kira. Jadi memang kita diciptakan dengan organ, dengan apa, dengan kemampuan untuk berkarya. Please jangan mendangkalkan itu dengan
nggak melakukan apa-apa atau hanya sekadar ya begini-begini saja. Tapi memang benar kok, gue setuju sih soal kita harus do our best lah ya. Iya. Dimanapun gitu ya kita berada, mau di pelayanan kayak, mau di pekerjaan kita kayak gitu. Karena memang, ini gue lagi-lagi bukan mengeneralisir ya, tapi memang kan kalau teman-teman yang, kalau kita lihat teman kita yang ambis itu kan kadang suka self neglect ya. Maksudnya dia tuh mentingin kerjaannya kan. Ini lagi-lagi ambis, sama kalau yang mediocre kan terlalu self care lah ya. Self-center lah. Self-center lah ya. Kalau yang ambis kan kadang self neglect ya. Padahal kan sebenarnya firman Tuhan bilang kita harus dahulukan kepentingan orang lain kan, dibandingkan kepentingan diri sendiri. Nah ini gimana pendapat kau Andre soalnya? Apakah ini menjadi suatu masalah yang besar sebenarnya, kalau sebenarnya kita oke lah work life balance itu kan penting ya. Tapi kalau kita nggak mikirin itu, akhirnya kita kan jadi borderline ke ambis ya, karena kita pengen do something in our works. Jadinya nggak mikirin juga hubungan-hubungan yang harusnya kita bangun gitu dalam hidup kita. Nah ini gimana kok nemuin yang benar-benar balance itu gimana ya? Ini menarik. Ngomong tentang work-life balance, itu bukan isunya tentang kerja dan istirahat. Karena gue percaya bahwa isunya tuh tidak sesederhana dua kutub. Antara saya bekerja, saya beristirahat. Tidak sesederhana itu. Karena sebenarnya menurut gue tuh adalah baik bekerja maupun istirahat, itu adalah bagian bagaimana kita menjalani hidup yang utuh. Bekerja pun tujuannya itu seringkali kan dikontraskan antara kerja lalu kemudian berelasi, kerja dan pelayanan. Kita nggak melihat hidup secara utuh. Karena menurut gue kerja itu pelayanan. Pelayanan itu bekerja. Ada orang yang menjadikan pekerjaan, gue kerja ini duniawi, pelayanan ini rohani. Menurut gue salah tuh. Bekerja adalah pelayanan. Bekerja adalah dedikasi. Ada yang menjadikan pelayanan, gue suka pelayanan, tapi kerja asal-asalan. Salah, karena bekerja itu bagian dari pelayanan. Bekerja itu adalah harusnya mentalitas kita tuh melayani. Hidup itu harus kita lihat utuh. Jangan hidup itu kita bagi dua antara ini bekerja, ini beristirahat. Ini bekerja, ini pelayanan. Enggak, menurut gue. Hidup itu sepenuhnya. Nah tentu ada waktunya untuk beristirahat, misalnya ada waktunya untuk kita aktif bekerja lagi. Tapi gue pikir kembali kepada Tuhan itu memanggil kita untuk Dia. Tuhan itu memanggil kita untuk hidup bagi Dia. Sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah, bekerja akhirnya mengabaikan relasi. Bekerja akhirnya mengabaikan hubungan. Gue rasa kita kayaknya sudah kehilangan apa makna pekerjaan. Karena menurut gue pekerjaan itu adalah bagian dari cara kita untuk menunjukkan karya Tuhan. Dan karya Tuhan akan sia-sia rasanya kalau kita kehilangan orientasi jiwa ya. Menurut gue sih. Jadi kalau kita bekerja nih, tapi kita kehilangan arti dari jiwa-jiwa yang akhirnya kehilangan, lost. Dalam arti gini, Yesus bilang, engkau tuh terang dunia. Terang itu akan dilihat orang sehingga orang memuliakan Bapamu di sorga. Itu berarti berbicara tentang karya kita, sikap kita, the way we work, itu akan membuat orang tuh terkesima, membuat orang tuh melihat, wah ternyata ada Tuhan ya. Jiwa nih. Tapi kalau pekerjaan kita tidak berarti apa-apa untuk jiwa, makanya gue rasa kayaknya you lost the plot ya kayaknya. Kayak gitu sih kalau buat gue. Gue pernah juga dengar istilah kan time maker ya, kayak Paulus kan dia bekerja untuk melayani gitu. Apakah itu maksudnya ke arah sana gitu kok maksudnya? Jadi kita jadikan pekerjaan kita sebenarnya juga satu ladang pelayanan. Yoi. Mungkin kayaknya kalau bagi orang yang dalam pelayanan tuh kayak ideal banget ya jadi kayak Paulus ya. Time maker. Ya, terus zaman sekarang orang bilang kontraktor. Gue juga mau jadi kontraktor. Ya whatever lah. Mau jadi kontraktor kayak programmer kayak mau jadi apapun lah. Copywriter gitu ya, mau jadi data analis ya. Lu mau jadi itu, it's okay gitu. Tetapi ingat bahwa dalam dunia pekerjaan kita, dalam environment kita itu ada jiwa-jiwa. Ingat bahwa karya kita itu apakah nanti akan jadi berkat buat orang.
Gua rasa itu harus jadi pemikiran kita selalu sih, yang kita mesti gumulkan. Nah ini kok di Alkitab sebenarnya ada nggak sih kok contoh yang jelas yang mengkontraskan antara mediocre dan ambisius ini sebenarnya? Gue ingat waktu itu Yesus bilang ya, apa gunanya tentang ambisius nih? Apa gunanya seorang itu memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Itu menarik. Kalau kita lihat Yesus ngomong itu, baik Matius, Markus, Lukas, itu menjadikan perkataan Yesus itu didahului oleh konteks di mana Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Jadi ini adalah sebuah panggilan untuk melayani Tuhan, ada sebuah panggilan untuk mengikut Yesus sepenuh waktu. Dan Yesus mengatakan, kontras dari mengikut aku adalah orang yang ingin memperoleh seluruh dunia. Nyambung ya dengan yang tadi kita omongkan. Titik utamanya di mana? Mengikut Tuhan, melayani Tuhan, atau melayani diri. Udah gitu aja. Bagi mereka yang ambis, it's okay. Siapa tahu ambisimu itu, ambisi itu kalau menurut gue khawatir teman-teman yang mendengarkan ini berpikir, oh ambisius itu jelek. No, ambisi, you need ambisi, serius. Tapi ambisi yang kudus. Jangan punyai ambisi yang gak kudus. Karena segala sesuatu di luar Tuhan itu akan lost. Ambisi butuh, melayani Tuhan butuh ambisi. Gitu, melayani Tuhan untuk membuat nama Tuhan dipermuliakan, itu butuh ambisi. Karena kalau kita nggak ada ambisi untuk memuliakan Tuhan, ya sama aja gitu ya. Jadi jadi maksudnya ambisi itu jadi sesuatu yang indah ketika ambisi itu kudus. Nah pertanyaannya mungkin buat teman-teman, kalau gitu gimana gue tahu ambisi gue kudus atau enggak? Nah ini kembali pada pergumulan lu dengan Tuhan. Makanya your daily bread itu makan nggak gitu? Asik gitu ya. Bridging-nya kena nggak sih? Iklannya kena ya? Kena ya? Kalau kita jarang untuk bergumul dengan Tuhan, kayaknya agak susah deh lu bakal bilang, well, gimana ya gue tahu kehendak Tuhan? Ya lu aja jarang bergumul gitu loh. Lu aja jarang untuk baca Alkitab, lu aja jarang untuk berkomunikasi dengan Tuhan, gimana lu bisa ngerti kehendak Tuhan? Kayak gitu. Jadi ambisi itu jangan salah, ambisi itu dibutuhkan. Tapi ambisi yang kudus. Itu isi tentang ambisi. Ya tentang mediocrity sih ya gua rasa kita udah explore banyak tadi ya. Kita udah explore banyak karena gue percaya mediocrity itu adalah tanda dari kita yang nggak ngerti kehendak Tuhan apa, tanda kita nggak hidup untuk kemuliaan Tuhan, tanda di mana kita memuaskan apa yang menjadi keinginan, rasa malas kita. Ya udah hidup nggak paham sebenarnya Tuhan tuh ingin apa. Gitu sih gue rasa. Tadi udah sempat di-mention sebenarnya kok ya, karena ini kita harusnya udah sama-sama setuju ya bahwa bukan masalah mediocre-nya, bukan masalah ambisinya, tapi masalah fokusnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, apapun yang kita lakukan ya tadi ya kok. Pertanyaan adalah praktisnya tuh gimana kok? Nah tadi udah sempat dibahas tuh soal disiplin iman ya, salah satunya kan saat teduh, bergumul dengan diri gitu ya. Karena ya kita butuh sesuatu yang praktikal ya kok ya pasti ya. Ini setelah ini mau ngapain? Oke, gue setelah assess diri gue mediocre nih. Gimana nih caranya supaya gue memacu diri supaya ya ke tengah-tengah gitu loh. Karena kan mediocre kalau kita anggap ini dua ekstrim ya, mediocre di kiri, ambis di kanan lah misalnya. Yang ini terlalu jauh, gimana caranya supaya bisa refocus kembali untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang mediocre gimana caranya untuk bisa memacu diri untuk refocus juga kemuliaan Tuhan. Itu gimana kok? Ikutin podcast ini. Gini. Gue percaya bahwa problemnya kita itu adalah seringkali kita tuh beranjak dari ketidaktahuan. Ya, itu normal. Kita semua sama-sama tidak tahu. Kita semua sama-sama looking for, kita searching, kita pengen tahu. It's good. Dan menurut gue gini, cara menggumulkan untuk mencari tahu, yang tadi pertama ada pada hubungan relasi kita dengan Tuhan. Karena kalau kita serius menggumulkan atau serius berelasi dengan Tuhan, maka ibarat kayak gini kan ada teman-teman yang mengatakan, gue nggak dengar suara Tuhan tuh, Tuhan nggak ngomong sama gue tuh gitu dan sebagainya. Keliru, karena kalau kita sering bergaul katakanlah dengan
dengan papa kita, kita akan tahu apa yang jadi seleranya dia. Kalau kita sering berkomunikasi, sering berelasi, sering bareng-bareng, gitu ya, kita akan tahu seleranya dia. Ibarat dari kantor misalnya, ada teman ulang tahun, terus kemudian kita bawa pulang donat, ada dikasih donat, ini donat lebih nih bawa pulang gitu. Waktu kita bawa pulang donat, gue yakin bahwa kalau misalnya kita bawa pulang, gue mau kasih orang tua gue, gue mau kasih orang tua itu harus didahului dengan orang tua gue suka apa enggak. Yang mana? Kalau orang tua gue suka, ya gue akan bawa pulang gue kasih gitu, atau rasa apa gitu. Nah kalau kita jarang bergaul dengan orang tua kita nggak tahu dia suka apa enggak. Betul. Tapi kalau kita sering bergaul dengan dia, kita tahu dia suka misalnya, atau dia nggak suka. Nah gue pikir sama juga. Isu ini adalah isu di mana Tuhan, saya hidup ini akan menyenangkan Tuhan atau enggak? Kalau saya hidup ke sana menyenangkan Tuhan enggak? Kalau saya ke sini menyenangkan Tuhan enggak? Itu isunya ada pada pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, menurut gue penting banget kita punya komunitas. Komunitas yang growing, komunitas yang membawa kita itu menginspirasi kita. Ada saying atau pepatah yang mengatakan, give me your 5 friends, then I will show you your future. Kasih tahu saya 5 teman kamu itu atau circle kamu itu kayak gimana, therefore I can show you your future. Karena teman itu menginfluence kita, teman itu mempengaruhi kita, teman itu ada values yang kita tarik atau kita serap dari mereka. Makanya Paulus bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Karena ada influence. Kalau teman-teman kita adalah teman-teman yang mediocre, well, that's your future. Tapi kalau teman-teman kita adalah teman-teman yang hidup dengan tujuan, dengan purpose, takut akan Tuhan, I think you're on the right track. Even though hari ini mungkin teman-teman belum nemu gitu, belum nemu gila, gue mesti bagaimana, atau gue akan seperti apa, gue rasa gue mediocre dan sebagainya. Ya udah, lu harus perbaiki hubungan, kamu mendetoks pikiran kamu dengan pergaulan dengan Tuhan, dan yang kedua, kamu harus coba cari teman-teman yang bisa inspiring you. Cari orang-orang yang bisa mempengaruhi kita untuk gitulah kira-kira. Tapi bukan berarti kita ninggalin, maksudnya kita tetap berusaha jadi terang di komunitas kita yang kalaupun mereka mediocre kan. Sure. Artinya gini, salahnya kita tuh adalah gini, kita tuh itu tadi, kita tuh suka mendualistikkan antara pekerjaan dan misalnya pergaulan. Pekerjaan itu one thing. Karena kerja itu jujur-jujur kata, kita tuh butuh uang untuk hidup. Iya pasti. Tapi pekerjaan kita tidak semata di dunia kerja. Pekerjaan kita juga ada di dalam pergaulan kita, pekerjaan juga kita di rumah, itu juga kan pekerjaan kita. Itu work, itu dedikasi, itu hidup yang beraktivitas. Gitu sih. Jadi tentu bukan untuk meninggalkan teman-teman yang katakanlah, wah ini kumpulan geng rebahan semua. Gitu. Udah, gue ganti komunitas. Kalau kita kumpul-kumpul kita rebahan semua. Wah gila sih gue. Gak juga, tapi kamu mesti cari juga orang-orang yang bisa influencing kamu untuk growing juga. Tapi kayaknya aneh kalau ada teman-teman kumpulan rebahan semua. Itu ngapain aja ya? Ya mungkin ada ya teman-teman. Yuk kita staycation bareng, masuk ke hotel rebahan semua. Gak mau ngapain. Oke. Ya, thank you Ko Andre untuk pembahasannya. Nah, kalau boleh gua pakai ini ya satu ayat gitu ya. Tadi udah di-mention juga sama Kokoh gitu ya. Kolose 3 ayat 23 nih sobat muda. Mungkin ini tepat ya untuk menutup seluruh pembicaraan kita hari ini. Aku bacain ya buat kita. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini tadi Kokoh yang sudah mention juga ayatnya. Ini memang dengernya sih gampang ya. Lakuinnya kadang yang susah ya. Iya. Nah, jadi sebelum kita doa nih, Ko Andre boleh Kokoh berikan kesimpulan dan final thought untuk podcast kali ini. Gue beranjak dari ayat itu aja deh. Mantap. Kalau 3 ayat 23, apapun yang kamu kerjakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kesalahan kita adalah kita berpikir, oh iya, yaudah gue ngerti gue kerja buat Tuhan. Tapi setelah itu kita selesai menggumulkan itu. Kita bilang, oh iya, gue mau hidup untuk Tuhan. Tapi setelah itu kita selesai dalam menggumulkannya. What is menggumulkan? Menggumulkan itu adalah gue benar-benar memikirkannya lagi, bertanya lagi, apa yang dalam hidup gue udah lakukan, apakah sesuai dengan ayat itu atau tidak?
Karena kesalahan kita adalah kita menjadi makhluk-makhluk yang cuman hanya sekadar memikirkan, oh ayat ini, oke gue setuju, gue iyain, gue aminin. Tapi setelah itu kita hidup udah nggak guided by this gitu, udah nggak lagi dipimpin olehnya. Hidup itu untuk Tuhan dan menggumulkan hidup untuk Tuhan itu tuh jadi satu perjalanan kita semua. Teman-teman yang mungkin merasa gue sekarang mediocre, atau teman-teman merasa gue sekarang ambis, atau teman-teman merasa gue sekarang jauh dari Tuhan. Guys, kita semua nih ada pada posisi yang sama, bro. Gak ada di antara kita tuh yang udah gila, ini namanya kok Andre berarti dia udah hidup untuk Tuhan. Gak juga, serius. Gue bergumul terus untuk bisa menghidupinya, bergumul terus untuk belajar, dan begitu sayangnya kalau misalnya kita berhenti untuk menggumulkannya. Karena gue yakin hidup, even gue sendiri, gak sampai pada fase ini saja. Masih ada fase lagi berikutnya, di mana Tuhan ajar, Tuhan didik. Masih ada fase lagi di mana gue mesti kejar lagi tentang purpose yang ini, purpose yang itu, gue mesti kejar. Kita semua sama-sama belajar, dan thanks karena teman-teman juga belajar bareng-bareng dengan kita semua di sini. Oke, terima kasih kok. Mungkin kita tutup dalam doa. Yuk. Oke, teman-teman, sobat muda, sama-sama kita berdoa ya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa karena hari ini, momen ini kami bisa bersama-sama belajar. Kami memikirkan kembali tentang hidup, memikirkan kembali tentang bagaimana seharusnya kami menjalani hidup kami. Di tengah-tengah isu, begitu banyak orang yang ambisius dalam hidupnya, or even ada orang-orang yang mediocre dalam hidupnya. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang hidup hanya untuk diri kami Tuhan. Kami ingin hidup bagi Tuhan, menjalani hidup kami untuk Tuhan. Karena itu tolong kami agar kami bisa menemukan Engkau, dan tolong kami supaya kami bisa mengubah hidup kami. Tolong kami dengan kekuatan daripada Roh Kudus, agar apa yang harus kami ubah dalam hidup kami boleh diubah, dan kami mau hidup untuk Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih sekali lagi untuk momen ini, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari Warung Sate Kamu, dari ODB. Tuhan berkati juga kami semua kami yang menonton ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ko Andre. Terima kasih untuk sobat muda yang menonton di rumah atau mendengarkan lewat audio ya. Jangan lupa subscribe atau follow akun IG, YouTube atau platform yang ada WSK ya, Warung Sate Kamu. Baik itu TikTok, Instagram, Facebook, Twitter maupun YouTube ya teman-teman. Silahkan subscribe dan follow supaya nanti dapat update terbaru ya dan informasi terbaru untuk podcast kita yang berikutnya. Jadi sampai jumpa di podcast kita yang berikutnya. Dah. God bless. God bless. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.